Malam itu, di sebuah gang sempit di Hindia Belanda, lampu minyak memberi cahaya redup. Di balik pintu kayu yang ditutup rapat, Pernah kepikiran nggak, kenapa penjajah lebih takut sama rapat kecil anak muda daripada kerumunan massa? Jawabannya ada di gerakan pemuda Islam, gerakan sunyi, yang bikin Belanda nggak bisa tidur nyenyak. Gerakan pemuda Islam di masa kolonial. Bayangin ini, malam hari, suasana sepi, lampu minyak nyala setengah redup. Di sebuah rumah kecil, anak-anak muda duduk melingkar. Bukan buat nongkrong, bukan buat main kartu, tapi buat satu hal yang waktu itu dianggap berbahaya. Mikir. Mereka masih muda, tapi pertanyaan di kepala mereka berat semua. Kenapa negeri ini dijajah? Kenapa umat Islam selalu dipinggirkan? Dan yang paling penting, sampai kapan kita cuma jadi penonton di tanah sendiri? Waktu itu, Hindia Belanda kelihatan rapi. Ada sekolah, ada kereta api, ada surat kabar. Tapi semua itu cuma etalase. Di baliknya, rakyat pribumi termasuk umat Islam tetap jadi kelas 2. Pendidikan dibatasi. Jabatan penting ditutup rapat. Dan Islam selalu dicurigai. Buat Belanda, Islam bukan sekadar agama. Islam itu potensi perlawanan. Generasi muda Islam awal abad ke-20. Ini unik. Mereka nggak cuma belajar ngaji di pesantren, tapi juga baca koran, diskusi politik, dan tahu apa yang terjadi di dunia luar. Mereka dengar tentang runtuhnya kekhalifahan, kebangkitan bangsa Asia, dan ide kemerdekaan. Pelan-pelan, kesadaran itu tumbuh. Dan kalau kesadaran sudah muncul, susah dihentikan. Salah satu wadah awalnya adalah Sarekat Islam. Awalnya memang organisasi pedagang, tapi jangan salah isinya. Banyak anak muda yang pikirannya tajam. Tokoh seperti Hari O.S. Cokro Aminoto jadi panutan. Rumahnya di Surabaya itu terkenal banget. Banyak pemuda datang, diskusi sampai larut malam. Di situ, mereka belajar satu hal penting. Melawan penjajahan itu bukan cuma soal angkat senjata, tapi soal membangun pikiran rakyat. Belanda mulai resah, karena yang mereka hadapi sekarang bukan kerumunan marah, tapi generasi muda yang sadar. Lalu muncul yang Islamietenbond, pemuda Islam yang rapi, terdidik, dan modern. Mereka pakai jas, rapat teratur, punya majalah, dan yang paling bikin Belanda gak nyaman. Mereka berani bilang kalau Islam dan kemajuan itu gak bertentangan buat mereka. Jadi Muslim taat itu bukan alasan buat tertinggal, justru penjajahanlah biang masalahnya. Ini meruntuhkan stigma lama yang sengaja dipelihara kolonial. Islamietenbond, organisasi pemuda Islam yang terdidik, rapi, dan berideologi jelas. Mereka menulis, berdebat, dan mencetak gagasan melalui surat kabar sendiri, Suara Islam. Dengan disiplin modern dan keyakinan yang tegas, JIB dari jalan-jalan kota hingga ruang sempit di belakang surau, para pemuda Islam bergerak. Mereka menggandeng pena, mencetak pamflet, dan menyalakan semangat. Suara mereka menjalar ke pasar, ke masjid, ke desa-desa. Tapi satu benang merah menyatukan mereka. Di sisi lain, Muhammadiyah juga sibuk membina pemuda lewat sekolah, kepanduan, dan kegiatan sosial. Fokusnya jelas, bikin umat Islam mandiri, rasional, dan berani berpikir. Bukan ribut, bukan teriak-teriak, tapi kerja nyata. Pemuda-pemuda ini pelan-pelan jadi ancaman serius. Karena mereka nggak gampang diadu domba. Pesantren pun jangan dianggap sepi. Di sanalah banyak santri muda berdiskusi diam-diam, ngaji jalan,
tapi ngobrol soal bangsa juga jalan. Dari pesantren, lahir pemuda yang paham agama dan paham realitas penjajahan. Belanda tahu itu, makanya pesantren sering diawasi. Karena sejarah membuktikan, ide besar sering lahir dari tempat yang kelihatannya sunyi. Ketika gerakan makin terasa, kolonial mulai panik, sensor diberlakukan, tokoh ditangkap, majalah dibredel, tapi hasilnya malah kebalik. Semakin ditekan, simpati makin besar. Semakin dibungkam, gerakan makin menyebar. Pemuda Islam paham satu hal, kalau pikiran rakyat sudah merdeka, penjajahan cuma tinggal nunggu waktu. Dan saat Sumpah Pemuda dikumandangkan, pemuda Islam ada di sana. Ikut menyumbang gagasan persatuan, ikut mengikat jaringan, ikut menegaskan bahwa kemerdekaan ini bukan milik satu golongan tapi milik semua. Islam dan nasionalisme, buat mereka, itu bukan lawan, it's a partner. Pemuda Islam ada di sana. Mungkin tak selalu disebut di buku teks secara rinci, namun kontribusi mereka nyata. Sejak awal dekade 20-an, organisasi seperti Jom Islam Etenbon menyatukan pelajar Muslim dari Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal sejarah, tapi soal hari ini. Dulu, pemuda melawan penjajah dengan keterbatasan. Sekarang, kita hidup di zaman serba mudah. Pertanyaannya sederhana, apakah semangat berpikir dan keberanian itu masih hidup? Lampu minyak itu mungkin sudah padam. Tapi kalau kita mau jujur, api kesadarannya sebenarnya masih ada.